Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Basuki MAG selaku pengampu mata kuliah Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Pemikiran tentang Waktu Belajar. Kami beranggotakan 2 orang, saya Anissa Nur Asfiani dan teman saya dengan saya Abida Nurlaili Azizatin. Sebelum kerana pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan. Belajar itu membutuhkan waktu panjang dan dilakukan sepanjang hayat. Waktu belajar yang efektif adalah saat tenang dan fokus, karena pengelolaan waktu termasuk bagian dari manajemen diri. Namun, banyak siswa mengalami waktu belajar tidak efektif akibat sistem kebut semalam dan jam sekolah terlalu lama sehingga menimbulkan kelelahan dan kejenuhan. Solusinya mengikuti pemikiran Al-Zarnuji yang menekankan belajar seumur hidup dan memilih waktu terbaik seperti masa remaja, waktu sahur, dan antara maghrib dan isya. Bahkan hari Rabu itu dianggap waktu yang membawa keberkahan untuk belajar. Dalam artikel kami ini melakukan metode penelitian secara kepustakaan dengan sumber utama kitab Ta'lim Al-Muta'alim karya Al-Zarnuji serta sumber sekunder berupa penelitian-penelitian ilmiah terkait waktu belajar. Analisis data menggunakan analisis konten, yaitu menelusuri tema atau kata kunci dalam karya Al-Zarnuji, kemudian membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu mengenai waktu belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya menentukan waktu belajar. Az-Zarnuji menegaskan bahwa menuntut ilmu dilakukan sepanjang hayat, dari masa kanak-kanak hingga meninggal. Sebagaimana Hasan bin Ziyad yang masih belajar di usia 80 tahun. Waktu terbaik untuk belajar menurutnya adalah menjelang subuh dan antara maghrib hingga isya. Sedangkan Imam Al-Ghazali berpendapat juga menekankan keutamaan awal malam dan waktu sahur sebagai waktu penuh keberkahan untuk belajar. Pelajar juga dianjurkan memanfaatkan waktu-waktu tersebut, serta berpindah pelajaran jika merasa bosan, agar tetap produktif. Selain itu, masa remaja merupakan fase paling ideal untuk menentukan ilmu. Konsep manajemen waktu belajar menurut Az-Zarnuji tetap relevan di era modern karena menuntut disiplin, kesadaran spiritual, dan proses panjang dalam memperoleh ilmu tidak secara instan. Waktu yang paling baik untuk belajar. Masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar karena dia ingat dan semangat masih kuat. Az-Zarnuji juga menekankan pentingnya disiplin dalam memanfaatkan waktu, terutama pada waktu sahur dan antara maghrib isya yang penuh berkah dan ketenangan. Para ulama terdahulu juga menjadi teladan dalam memanfaatkan seluruh waktu dan hidup mereka untuk mencari ilmu. Waktu paling baik untuk belajar adalah awal masa remaja, awal malam, dan waktu sahur, karena kondisi tersebut mendukung pemahaman dan ketenangan hati. Mengulang pelajaran pada waktu-waktu itu semakin memperkuat pemahaman dan menghadirkan keberkahan. Selain itu, murid dianjurkan untuk seluruh belajar sepanjang hayat, berpindah materi jika jenuh, dan menjaga kesinambungan belajar, karena keberhasilan menuntut ilmu bergantung pada kesungguhan serta pengelolaan waktu yang baik. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, sedikit kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan. Berdasarkan pembahasan tersebut
Pemikiran tentang waktu belajar menurut Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim adalah bahwa waktu memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan proses menuntut ilmu. Waktu belajar yang paling baik adalah pemulaan masa remaja serta antara maghrib dan isya, dan sebaiknya penuntut ilmu menggunakan seluruh waktunya untuk belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.